Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. teman-teman pendengar setiap podcast. Kita mau berdialog nih terkait menarik banget hari ini untuk kita mau belajar. Ada Pancasila, ada Undang-Undang 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ada NKRI, di mana kita bisa menyebutnya dengan empat pilar kebangsaan. Nah, cukup menarik kalau kita bisa melihat dari berbagai macam sisi. Nah, untuk hari ini, karena kita kedatangan dua narasumber, dan dua narasumber kita ini berasal dari dunia pendidikan gitu, teman-teman. Mungkin saya perkenalkan dulu, di sini ada Bapak Panggih Priambodo, yang asalnya atau tugasnya unit kerjanya ada di Universitas Lampung. Kemudian ada Ibu Laitur Rohma Kurniawati, untuk unit tugasnya ada di Universitas Mula Warman. Nah, dua dosen kece ini, kita mau sharing nih terkait empat pilar kebangsaan. Oke, sebelum, nah daripada kelamaan intronya, saya langsung aja nih mau tanya nih ke narasumber pertama, itu Pak Panggih gitu. Pak Panggih, bagaimana sih Bapak melihat Pancasila ini sebagai eh, empat pilar konsensus kebangsaan gitu? Eh, Coba sih Pak jelasin supaya kita ini tahu gitu apa itu Pancasila. Kita mulai dari Pancasila dulu deh. Oke, Bapak boleh. Baik, terima kasih Mbak Sarah selaku MC ya untuk acara podcast kita pada hari ini. Ya, Pancasila memang sebetulnya kita sudah saling memahami bersama-sama dan sebetulnya juga sudah banyak implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu ya. Nah, jika mengacu pada pertanyaan dari Mbak Sarah, dari perspektif pribadi saya sendiri, Pancasila itu dapat kita maknai atau dapat kita pandang sebagai suatu inti, ruh, ataupun fondasi nilai, begitu ya, bagi keseluruhan pilar kebangsaan kita, empat pilar kebangsaan kita jika disatukan, yakni mencakup Pancasila, UUD 1945, kemudian NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, Pancasila itu bisa kita pandang sebagai suatu dasar ideologi begitu ya, yang kemudian memberikan arah bagi pilar-pilar yang lain, di antaranya adalah UUD 1945 yang menjadi landasan hukum tertinggi yang berlaku di negara kita, kemudian juga NKRI sebagai bentuk negara kita Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan cara pandang ataupun prinsip mengenai persatuan di tengah-tengah keberagaman di antara masyarakat serta bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin gambaran umum dari perspektif pribadi seperti itu, Mbak Sarah. Oke, itu dari Pak Panggi. Mungkin dari narasumber kedua, Ibu Nia. Halo Ibu Nia, mungkin Baik, boleh ditambahkan Bu, atau Ibu punya deskripsi sendiri deh terkait Pancasila ini. baik. Terima kasih Mbak Sarah atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tambahan sedikit ya. Jadi untuk Pancasila sendiri ini bisa juga kita implementasikan di dalam dunia etika akademik ya. Kalau kita mengenal dunia di pendidikan ya, kita pasti juga akan mengacu dengan adanya tatanan atau norma yang ada. Nah, salah satu yang menjadi landasannya sendiri itu memang Pancasila, karena memang Pancasila sendiri ini eh, berisi nilai-nilai terkait dengan nilai bagaimana seseorang itu akan bersikap ya. Ada nilai kerohanian, kemudian ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai untuk adil, jujur adil. Nah, ini sangat cocok apabila diterapkan di lingkungan etika akademika atau di lingkungan pendidikan. Karena apa? Sejatinya memang di pendidikan itu sendiri membutuhkan nilai-nilai kejujuran salah satunya dalam kita memberikan tugas terhadap mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa diharapkan bisa untuk berlaku jujur dalam proses pembelajaran yang ada, atau mungkin meneladani sikap-sikap yang baik ya dari Pancasila. Mungkin itu Mbak yang bisa saya tambahkan. Menurut Pak Panggi nih dan Bu Nia, bagaimana sih kita tuh bisa menerapkan nilai-nilai itu, atau bagaimana cara kita memitigasi supaya mahasiswa kita tuh tetap berintegritas dan tetap menomorsatukan nilai-nilai Pancasila gitu di dalam kampus. Mungkin silakan Dunia dulu, gantian. Oke, oke, boleh, Baik, boleh. baik. Terima kasih Mbak Sarah. Mungkin kalau dari saya ya, em, kembali lagi ke Pancasila ya. Pancasila itu kan sebagai ideologi dari negara kita sendiri. Nah, hal itulah yang menjadi filter ya, atau mungkin apa ya, cara supaya memang kita itu terhindar dari norma-norma yang tidak bagus ya. Salah satunya tadi kalau di contoh konkretnya adalah ketika mahasiswa menggunakan teknologi yang tidak seharusnya apa ya, menyalahgunakan ya. Seharusnya digunakan untuk membantu di penugasan ya. Harusnya mahasiswa ini menyertakan citasi dan lain sebagainya, tapi mahasiswa justru menyalahgunakan dari kecanggihan dari teknologi itu. Nah, dengan adanya hadirnya Pancasila, harapannya itu menjadi filter ya, atau mungkin alat penyaring norma yang baik ya. Jadi
Di sini perlu ada penguatan. Kalau di penerapan di pendidikan sendiri itu biasanya Pancasila ini akan diletakkan di kurikulum di semester awal ya, biasanya di kurikulum di semester satu. Nah, di semester satu itu Pancasila sudah memang harus diterapkan ya menjadi kurikulum pembelajaran wajib untuk mahasiswa. Karena apa? Kedepannya supaya harapannya Pancasila ini akan menjadi filter bagaimana seorang mahasiswa, tidak hanya mahasiswa ya, sivitas akademika ini akan berperilaku ya, atau mungkin menjalankan tindakan ya, aktivitas sesuai dengan norma-norma yang baik. Seperti itu, Mbak Sarah. Oke, sangat menginspirasi gitu kan ya. Mungkin bisa kita contoh nanti dalam kehidupan ketika kita implementasi langsung pada mahasiswa. Nah, tadi kita udah banyak bahas tentang Pancasila nih. Bagaimana sih menurut Bapak Ibu kaitannya Undang-Undang 1945 dan Pancasila ini kira-kira keterkaitannya itu bagaimana gitu kan dalam dinamika eh, eh, dinamika dunia akademik seperti itu. Mungkin boleh Ibu Nia atau Bapak Panggi dulu menanggapi. Saya dulu punya izin. Ya, Baik, terima silakan, kasih Mbak. memang. Baik, terima kasih Dunia, Bu Sarah. Memang benar yang terkesan UUT kan sudah lama ya, 1945, bahkan dari zaman kakek nenek kita sendiri gitu ya, padahal anak-anak kita sekarang adalah Gen Z. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya kan ya, sistem hukum kita itu bersifat hierarkis begitu ya. Jadi landasan tertinggi, yakni Pancasila menjadi menghayati dan melandasi peraturan-peraturan selanjutnya begitu ya. Nah, dalam konteks pendidikan sendiri, seperti yang disampaikan Bu Sarah tadi itu, UUD 1945 itu akan menjadi landasan utama begitu ya bagi peraturan perundang-undangan yang lainnya. Seperti misal kalau dalam dunia pendidikan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 atau Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian kalau kita sedikit petakan mengenai peraturan turunannya, seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian turunan yang lain seperti Permendikti Saintek Nomor 39 Tahun 2025, kemudian peraturan dan PP Nomor 31 Tahun 2025 mengenai peraturan Lamtik juga Nomor 25 Tahun 2022. Jadi di situ tampak jelas bahwa dimulai dari UUD 1945 menjadi landasan bagi beragam peraturan perundang-undangan di setiap hierarkinya. Yang mana tujuan akhirnya adalah pengupayaan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, adil, serta merata. Termasuk yang kita rasakan sekarang seperti MBKM itu juga merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang berakar dari UUD 1945 terutama di pasal 31. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu Sarah. Oke, selanjutnya saya mau bertanya nih. Tadi kan Bapak udah bilang tentang misalnya sudah diaplikasikan dalam MBKM. Apakah nih UUD 1945 itu sudah cukup adaptif gitu ketika kita terapkan di era sekarang? Mungkin boleh Bu Nia menanggapi. Baik, Mbak Sarah, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Menurut saya, Undang-Undang Dasar 1945 ini memang karena dia idealnya ya lahir sebagai konstitusi ya, konstitusi negara Indonesia di negara kita sendiri. Jadi menurut saya memang dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi pedoman yang sangat penting ya, dan ini harusnya memang adaptif ya untuk bisa diterapkan di segala macam situasi dan kondisi ya menurut saya ini. Karena memang dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 ini, kalau bisa kita terapkan juga di lingkungan pendidikan ini menjadi dasar untuk di lingkungan pendidikan tinggi itu bisa apa itu namanya mengembangkan ya, mengembangkan konsistensinya sebagai pendidikan yang bisa untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa ya, melahirkan mahasiswa-mahasiswa dalam mengemban keilmuan ya, menitik pendidikannya ya. Jadi menurut saya memang ini adaptif untuk bisa diterapkan di segala macam kondisi ya. Banyak banget tadi ya kita udah belajar ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945. Sekarang saya mau tanya nih terkait ini kan kita ada di mungkin tempat yang berbeda gitu. Pak Panggi ada di Unila, kemudian Bu Nia ada di Unmul gitu. Nah, saya mau tanya sih bagaimana kultur atau bagaimana menyikapi perbedaan gitu kan, di mana kita ada di NKRI ini. Eh, apakah budaya kerja di sana masing-masing kampus itu berbeda atau dengan ada perbedaan itu justru malah membuat persatuan gitu kan? Karena kita lagi ngebahas NKRI ini teman-teman. Oke, mungkin boleh dari Pak Panggi dulu.
Baik, terima kasih Dunia. Sebetulnya saya baru ingat juga pertanyaan Dunia ini hampir sama poinnya dengan pertanyaan penguji saya waktu SKP dulu ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima perbedaan di tengah-tengah budaya kerja yang sudah tercipta di suatu tempat, yang mana mungkin kita bisa berbeda pendapat, berbeda pandangan dengan mereka. Jadi kalau menurut saya pribadi, hal yang perlu kita terapkan dalam konteks NKRI yang beragam itu adalah penerimaan perspektif begitu ya. Jadi kalau ada istilahnya di dalam ekologi itu participatory rural appraisal ya. Jadi kita memetakan apa kelebihan dan juga kelemahan dari masing-masing orang, bukan untuk menghujat, bukan untuk seperti apa, tetapi kita bisa pada akhirnya memetakan tugas. Semisal yang ahli dalam bidang administrasi mungkin akan memegang lebih banyak memegang pekerjaan administrasi, yang lebih ahli di lapangan mungkin dia akan lebih memimpin ketika berada di lapangan seperti itu, yang lebih komunikatif maka dia yang akan menjadi pembimbing forkom misalkan seperti itu. Tetapi masing-masing orang tetap terlibat, akan tetapi penekanan tugasnya itu sudah kita dasarkan pada preferensi dari masing-masing orang, sehingga apapun perbedaannya baik itu kemampuan, agama, latar belakang dan sebagainya, pada akhirnya tidak menjadi masalah. Ibarat seperti orkestra, ada drum, ada biola, ada gitar, bunyinya macam-macam, tapi kalau dihidupkan bersama maka akan indah suaranya. Mungkin seperti itu bicara. Waduh, cakep banget Pak. Ini jadi ngomongin orkestra ya, karena berbagai harmoni tapi kesatuannya jadi satu gitu kan. Oke, bagus banget. Oke, saya mau nanya nih ke Bunia nih. Tadi kita ngomongin tentang NKRI ya. Adapun di mana NKRI itu tuh tujuannya tuh ada empat gitu kan. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Di mana sesuai banget nih dengan profesi Ibu Nia dan Pak Panggi gitu. Menurut Bunia sendiri, bagaimana tuh kita bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan sesuai dengan tujuan daripada NKRI? Silakan Bunia. Baik, terima kasih Mbak Sarah atas kesempatannya. Bisa dikata memang dosen itu sebagai agen of change ya, atau mungkin agen transformasi perubahan ya dari nilai kebangsaan. Nah, ini sangat erat kaitannya ya dengan perbedaan tadi yang disampaikan oleh Pak Panggih ya, bahwasanya memang ada perbedaan yang memang itu akan kita temui ya, baik itu di lingkungan kerja ya, atau mungkin dimanapun berada, pasti perbedaan itu ada. Makanya kita perlu untuk disatukan adanya perbedaan itu. Nah, eh, dosen sendiri memang menurut saya eh, memang menjadi tonggaknya ya, atau mungkin kalau bisa dibilang kalau diibaratkan film, mungkin dosen itu bisa dikata adalah aktornya ya, atau mungkin artisnya ya, karena memang dosen inilah yang akan menjadi komponen utama yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang akan mentransformasikan ilmu atau pendidikan tingginya untuk mahasiswa ya, atau mungkin untuk siapapun yang memang apa ya bisa untuk menyampaikan ya transformasi keilmuan tadi. Nah, dosen itu selain sebagai agen transformasi tadi, dosen itu juga sebagai produsen ilmu pengetahuan dan inovasi ya. Jadi karena memang salah satu tugas utama dari dosen itu adalah tridharma dan salah satunya itu kita dituntut untuk melakukan sebuah riset, penelitian ya, harapannya dosen ini menjadi eh, agen inovasi juga ya untuk keilmuan. Seperti itu, Mbak Sarah. Agent of change banget ya pokoknya ya. Oke, Betul-betul. sangat menarik gitu kan. Kita mau langsung nih. Saya kan tadi udah ngomong Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian NKRI, dan sekarang kita masuk ke bagian Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita berbeda-beda namun tetap satu gitu kan. Oh, saya mau tanya nih Pak Panggi sendiri. Menurut Pak Panggi gitu, Bhinneka Tunggal Ika sendiri apakah sudah dirasakan untuk di lingkungan Bapak Panggi? Kalau misalnya sudah dirasakan, boleh dong sedikit spill apa itu yang sudah dirasakan dan kalau ada yang belum, bagaimana kita cara memitigasi hal tersebut? Monggo Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Sarah, bagus sekali ya. Jadi terkait dengan implementasi prinsip kebinekaan kalau di kampus kami memang alhamdulillah sudah berjalan. Kalau tadi yang kita bahas lebih banyak mengenai bidang tridharma ya, yakni pembelajaran pendidikan, penelitian serta pengabdian. Nah, di bidang penunjang pun prinsip kebinekaan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Sebagai contoh misalkan di berbagai kegiatan webinar, kemudian seminar, visiting profesor, atau mungkin juga kegiatan kuliah umum begitu, biasanya kita akan menjadi panitia bersama-sama, bahkan dari prodi-prodi yang lain dalam satu fakultas. Kemudian di bidang kerjasama juga kita melakukan kerjasama dengan berbagai institusi di luar UNILA yang notabene memiliki gaya selingkuh keilmuan yang mungkin berbeda dengan kita, adatnya berbeda, karakternya berbeda, kemudian bidang kajian yang mungkin juga penekanannya berbeda-beda. Tetapi alhamdulillah dari berbagai perbedaan itu justru menjadikan kolaborasi kita berjalan dengan baik dan kemudian muaranya adalah pada
saling tukar-menukar informasi serta pengetahuan, sehingga masing-masing dari kita akan mendapatkan poin yang digunakan untuk mengembangkan prodi maupun jurusan serta fakultas kita masing-masing. Mungkin seperti itu kalau gambaran dari Unila sendiri. Mungkin kalau dari Universitas Mula Warman ada cerita atau pengalaman yang lain, mungkin saya serahkan ke Ibu Nia. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mak Panggi sudah sharing terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya ya. Kalau di Universitas Mula Warman sendiri mungkin ya tidak jauh beda Bapak Ibu. Jadi kalau di Unmul sendiri alhamdulillah selama ini mungkin sudah bisa diterapkan juga ya terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada. Karena memang kalau kita lihat salah satu contohnya saja itu budaya. Budaya memang sangat-sangat berbeda ya, apalagi di lingkungan kampus. Kita melihat di sini mahasiswanya sendiri itu dari berbagai macam suku ya. Kalau yang paling mendominasi, kalau di Kalimantan sendiri mungkin bisa ada suku Dayak, mungkin juga di sana ada Bugis, ada Jawa dan lain sebagainya. Dan tidak hanya mahasiswa, semua pun tenaga pendidiknya, staf dan lain sebagainya juga memiliki keberagaman yang semuanya tidak sama ya, pasti beda-beda. Dan menariknya dengan adanya perbedaan itu di lingkungan kami pun di kampus sendiri itu menjadi sesuatu yang tidak tidak apa ya, tidak menjadi penghalang untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi, melakukan diskusi atau mungkin bekerja ya, tidak halangan walaupun kami semua dari berbagai macam budaya suku gitu. Agama pun seperti itu. Jadi dengan adanya perbedaan itu menurut saya di lingkungan kami sendiri tingkat toleransinya juga sangat tinggi ya. Mungkin kita lihat dari segi agama mungkin ya. Eh, mungkin agama agama A misalnya agama A ini sangat menoleransi agama B. Begitu juga dengan agama B ini juga toleransi juga terhadap agama C. Karena memang di sini tidak ada apa ya sifat yang rigid ya atau mungkin kaku dalam proses kebersamaannya ya. Menarik banget untuk jawaban dari kedua narasumber kita yang kece-kece ini. Sebenarnya kita banyak banget nih yang mau dibahas masihan gitu kan. Cuman karena kita terbatas waktu, jadi saya rasa dari 4 pilar kebangsaan yang sudah tadi dijelaskan oleh kedua narasumber itu sudah mewakili gitu kan pendapat dari masing-masing narasumber dan harapannya ilmu yang sudah disampaikan boleh bermanfaat. Saya di sini Sarah Rahayu dari Institut Teknologi Sumatera mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber dan pendengar setia yang sudah mendengarkan kita. Saya tutup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.